Desa Mojosuro terletak jauh di pedalaman Jawa, sekitar 2 jam dari jalan raya utama. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan berbatu yang berkelok, diapit oleh sawah luas yang seolah tak berujung. Saat senja, kabut tipis mulai turun dari arah utara. Dari hutan jati tua yang mengelilingi desa itu seperti tembok hidup. Desa itu kecil, hanya sekitar 40 rumah dengan dinding papan dan genteng tua berlumut. Jalan utamanya berupa tanah padat yang berdebu di musim kemarau dan berubah jadi lumpur licin di musim hujan. Lampu jalan cuma ada 3, selebihnya jika malam datang. Mojosuro tenggelam dalam gelap total, diterangi hanya oleh lentera minyak di serambi rumah warga. Di utara desa membentang hutan jati yang konon sudah ada sejak masa penjajahan. Pepohonannya tinggi dan lurus, menjulang seperti tiang-tiang hitam. Ketika malam tiba, penduduk jarang berani masuk ke sana setelah matahari terbenam. Karena menurut cerita, di dalamnya sering terdengar suara orang memanggil nama seseorang. Padahal tak ada siapapun di sekitar. Di timur dan selatan terbentang hamparan sawah luas yang membisik saat angin lewat. Ketika bulan purnama naik, air di pematang berkilau seperti kaca. Namun petani desa percaya bahwa pada malam tertentu bayangan orang berjalan di pematang itu bukan manusia, melainkan penunggu sawah yang sedang berkeliling. Sementara di barat desa mengalir sungai besar dengan air berwarna kehijauan. Di atasnya berdiri jembatan batu tua, peninggalan zaman Belanda. Di bawah jembatan itu ada sebuah batu besar, disebut warga sebagai Watu Ndelik. Batu yang diyakini menyimpan sesuatu yang tak boleh disentuh. Banyak cerita yang beredar. Ada yang bilang batu itu tempat roh hutan bersemayam. Ada pula yang bilang di bawahnya tersimpan pintu ke dunia lain. Pada bulan Juli, 4 mahasiswa dari universitas ternama di kota datang untuk KKN kuliah kerja nyata di desa Mojosuro. Mereka adalah Ryan, Laras, Yoga, dan Sinta, anak-anak muda yang bersemangat, terbiasa dengan hiruk pikuk kota dan teknologi, tidak percaya pada hal-hal mistis. Hari pertama mereka disambut ramah oleh Pak Lurah Sastro, seorang pria tua dengan sorot mata tajam tapi hangat. Rumah tempat mereka menginap adalah rumah joglo kosong di tepi desa, tak jauh dari hutan jati utara. Kalau malam jangan keluyuran ke arah utara, ya, pesan Pak Lurah sambil tersenyum tipis. Hutan di sana kadang masih suka ngajak ngomong orang yang gak kenal. Awalnya mereka menertawakan peringatan itu, tapi ketika malam tiba dan angin dari arah hutan membawa suara seperti orang, menirukan tawa mereka sendiri, satu persatu mulai sadar bahwa desa Mojosuro bukan desa biasa. Dari jembatan di barat, suara gemericik air berubah menjadi seperti gumaman. Di pematang sawah, bayangan berjalan tanpa tubuh. Dan dari balik batang jati di utara, terkadang terlihat siluet seseorang menatap ke arah rumah joglo mereka.
Tapi saat disorot senter, hanya daun-daun yang bergoyang. Keesokan harinya, ketika mereka berjalan melewati jembatan batu untuk survei sungai, Sinta berhenti tiba-tiba. Teman, lihat batu itu, katanya lirih, menunjuk ke Watun Delik di bawah jembatan. Batu itu tampak basah, seolah baru saja dicuci oleh tangan tak terlihat, dan di permukaannya tergores, samar seperti tulisan kuno terbaca satu kalimat pendek dalam bahasa Jawa halus, sing nyawang bakal kawaling. Sore itu, udara di desa Mojosuro terasa lembab dan berat. 4 mahasiswa KKN, Rian, Laras, Yoga, dan Sinta berdiri di atas jembatan batu yang menghadap ke sungai besar. Suara air yang mengalir pelan terdengar seperti bisikan halus, dan di bawah jembatan itu batu besar yang disebut warga sebagai watu Andelik tampak menghitam di bawah bayangan pepohonan. Kayak batu biasa aja. Kok orang sini takut banget sama ini? Gumam Sinta mendekat ke pinggiran jembatan. Ia mencondongkan tubuh, menatap permukaan batu yang licin, dan perlahan menurunkan tangannya. Laras segera menegurnya dengan nada khawatir. Sinta, jangan sembarangan. Kita di desa orang loh. Katanya batu itu ada penunggunya. Sinta menatap temannya dan tersenyum kecil, seolah menertawakan ketakutan yang menurutnya berlebihan. Iya Laras, aku tahu. Aku cuma lihat doang kok, katanya ringan. Mereka pun akhirnya pulang menjelang senja. Burung-burung kembali ke sarang, dan langit di atas desa Mojosuro mulai memerah kejinggaan. Saat mereka berjalan menjauh, Sinta sempat menoleh sekali lagi ke arah sungai. Batu itu tampak berbeda, lebih gelap dan seperti berdenyut pelan di permukaan air. Keesokan paginya, udara Mojosuro terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tebal dari arah hutan jati utara, menutupi sebagian jalan desa. Rian dan Yoga pergi ke balai desa, sementara Laras membantu warga menyiapkan kegiatan anak-anak. Sinta diam-diam membawa ponsel dan kameranya, berjalan ke arah jembatan batu di barat. Tak ada orang di sekitar, hanya suara gemericik air dan gesekan daun bambu di tepi sungai. Ia menunduk, melihat batu besar itu lagi. Watu Endelik tampak seolah menantinya sejak kemarin. Sinta mengambil ponsel, mengarahkan kamera ke bawah, lalu berbisik, katanya, yang lihat bakal disembunyikan. Kita buktikan. Ya, ia memotret beberapa kali, lalu mengunggah ke Instagram dengan caption ringan, legenda desa, batu yang katanya berhantu. Tapi cantik juga ya. Begitu ia menekan tombol unggah, ponselnya tiba-tiba mati mendadak. Layarnya hitam total. Angin berembus kuat dari arah sungai, membuat rambutnya menutupi wajah. Ia mundur setapak, panik, tapi kakinya terpeleset di lumut basah di tepi jembatan. Suara teriakannya menggema, lalu lenyap ditelan gemuruh air sungai. Ponselnya terlepas dan jatuh ke batu, meluncur ke dalam arus. Di permukaan Watun Delik, gelembung-gelembung air muncul, seperti sesuatu yang baru saja menelan
sesuatu yang hidup. Sore harinya, warga menemukan sandal Sinta tersangkut di pinggir sungai. Arus tak terlalu deras, tapi tubuhnya tidak ditemukan. Di layar ponsel milik Laras, notifikasi dari akun Instagram Sinta muncul. Postingan baru dari Eroba Sinta W 1 menit yang lalu. Namun ketika dibuka, foto itu sudah tak menampilkan batu lagi. Yang tampak hanya permukaan air gelap dengan bayangan seseorang berdiri di belakang kamera, menatap lurus ke arah penonton. Pagi hari setelah Sinta hilang, Desa Mojosuro mendadak gempar. Warga berkerumun di tepi sungai. Beberapa membawa bambu panjang, jaring ikan, dan obor kecil. Pak Lurah Sastro berdiri di antara mereka. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Ketiga mahasiswa lain, Rian, Laras, dan Yoga berdiri di belakang warga. Wajah mereka pucat. Seorang ibu desa berbisik sambil menatap mereka dengan pandangan takut. Sudah dibilang, jangan ganggu batu itu. Pak Lurah akhirnya menatap mereka tajam. Kalian datang ke sini untuk belajar, bukan untuk menantang yang sudah ada di sini sejak dulu. Katanya dingin. Anak itu menyentuh watun delik kan? Rian mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud melanggar adat. Tapi nada suara kepala desa meninggi. Suaranya serak bercampur marah dan cemas. Kalian harus tanggung jawab. Kalau sampai anak itu tidak kembali, bukan cuma desa ini yang kena celaka. Menjelang siang, pencarian dilakukan. Warga menyusuri sungai sejauh 1 kilometer ke arah barat, ke area hutan bambu. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada tubuh. Hanya selendang merah muda milik Sinta yang tersangkut di ranting dekat batu besar itu. Laras menangis diam-diam, sementara Yoga mencoba menenangkan Rian yang mulai frustasi. Mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi di kecamatan yang berjarak sekitar 12 kilometer. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar dari batas desa, Pak Lurah Sastro menghadang mereka di jalan tanah. Jangan pergi dulu, jangan bawa urusan ini keluar desa, katanya tegas. Kenapa, Pak? Kami harus melapor. Ini orang hilang. Rian menegaskan. Kalian tidak paham, ucap lurah itu pelan. Namun suaranya menggetar. Kalau kalian memanggil polisi, mereka tidak akan menemukan siapapun. Di Mojosuro, yang hilang tidak bisa dicari dengan cara manusia. Lalu ia memanggil 2 warga tua. Panggilkan Mbah Worgo. Suruh datang ke rumahku malam ini. Mbah Worgo, orang pintar desa yang jarang keluar rumah, dikenal bisa melihat yang tak kasat mata. Malam itu hujan turun tipis. Rumah joglo, tempat mahasiswa KKN menginap, tampak remang. Kain tirai bergerak pelan, ditiup angin dari celah jendela. Rian duduk termenung di lantai, sementara Laras menatap layar ponsel yang kini penuh pesan dari orang tua Sinta. Tiba-tiba, Yoga yang duduk di dekat jendela menegang. Ras, Rian, lihat. Itu di luar, di bawah rintik hujan, berdiri Sinta. Tubuhnya basah kuyup. Rambut menempel di wajah pucatnya.
Bajunya robek sebagian. Kulit lengannya penuh lumpur dan goresan. Ia merintih pelan. Suaranya parau dan putus-putus. "Tolong, aku." Dingin, Laras spontan berlari ke pintu. Tapi Rian menahan tangannya. "Jangan dulu. Itu nggak mungkin. Dia jatuh ke sungai Semala. Nggak mungkin bisa naik sendiri." Namun suara Sinta makin jelas. Ia melangkah mendekat ke bawah lampu serambi. Matanya kosong, tapi air matanya mengalir deras. "Sakit. Tolong aku, Laras." Laras menangis. Bingung antara ketakutan dan rasa bersalah. Sementara itu, di balik tubuh Sinta yang gemetar, mereka bertiga melihat sesuatu bayangan hitam setinggi 2 kali manusia berdiri tak jauh di belakangnya. Diam, hanya bergerak saat kilat menyambar. Saat Laras membuka pintu setengahnya, angin kencang tiba-tiba menerpa. Lampu minyak bergetar dan suara Sinta berubah menjadi jeritan panjang yang memecah keheningan malam. "Tolong aku. Mereka nggak mau melepaskan aku." Dan seketika sosok itu menghilang, meninggalkan tanah basah dan jejak kaki kecil menuju arah sungai. Keesokan paginya, Mbah Worgo datang. Ia berdiri lama di depan rumah joglo itu, menatap ke arah barat, ke arah sungai dan jembatan batu. "Dia sudah pulang," katanya lirih, "tapi bukan ke rumah yang sama." Dan sehari setelahnya, kabut tebal turun sejak pagi. Udara lembab, embun menetes dari daun-daun jati. Di tengah lapangan kecil di desa Mojo Suro, warga mulai berkumpul. Mereka membawa obor, kendi tanah liat, dan bunga 7 rupa. Mbah Worgo dengan pakaian serba hitam dan tongkat kayu jati di tangannya berdiri di depan Watun Delik, batu besar di tepi sungai yang menjadi pusat misteri desa itu. "Anak itu belum pergi jauh," ucapnya lirih. "Rohnya tersesat di antara dunia." Pak Lurah Sastro menunduk. Wajahnya suram. "Lakukan apapun yang perlu, Mbah. Kami mohon." Ritual dimulai menjelang petang. Warga berdiri melingkar, menyalakan dupa dan lilin kecil. Mbah Worgo duduk bersila di depan batu besar, membaca doa dengan suara berat dan bergetar. Angin mulai berhembus, daun-daun jati bergetar seperti bisikan. Tiba-tiba, suara air sungai berubah, mengalun pelan seperti orang bernyanyi jauh di dalam air. Beberapa warga menutup telinga karena takut. Laras tak kuasa menahan tangis. Tubuhnya gemetar di pelukan Rian. Yoga berusaha menenangkan, tapi matanya sendiri merah menahan cemas. Dia memanggil, gumam Mbah Worgo. Suaranya serak, tapi bukan Sinta yang memanggil penunggunya. Dupa padam ditiup angin. Dan sekejap dari arah sungai terdengar jeritan nyaring, diikuti suara gemericik air dan desir angin yang dingin menusuk. Setelah itu hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. 2 hari berlalu tanpa kabar, hingga sore hari ketiga seorang warga dari desa seberang datang terburu-buru ke rumah kepala desa. Ia mengatakan telah menemukan seorang gadis muda duduk sendirian di tepi sungai sekitar 5 kilometer dari Mojo Suro. Ketika warga tiba di sana,
Mereka menemukan Sinta pucat, basah, dan linglung, matanya kosong. Tapi perlahan air mata menetes dari pipinya. Di tangannya masih tergenggam ponsel yang rusak dan basah. "Dia hidup," bisik Laras dengan suara bergetar. Lalu berlari memeluknya erat sambil menangis. Sinta tak bicara apapun, hanya berbisik pelan, "Aku dengar kalian memanggilku." Malamnya, warga desa, mahasiswa, dan kepala desa berkumpul di balai. Aroma dupa masih tercium samar. Pak Lurah Sastro berdiri, menatap mereka satu persatu. "Kami semua sudah berbuat salah, menantang sesuatu yang lebih tua dari kita," katanya dengan nada tegas namun lembut. "Tapi semua ini semoga jadi pelajaran. Jangan pernah sombong pada tempat yang tidak kita kenal." Rian, Laras, Yoga, dan Sinta menunduk dalam-dalam. "Kami minta maaf, Pak. Kami takkan lupa apa yang terjadi di sini," ucap mereka hampir bersamaan. Pak Lurah mengangguk perlahan. "Kalian sudah belajar dengan cara yang paling berat. Semoga perjalanan kalian setelah ini membawa berkah, bukan kutuk." Angin malam berhembus lembut, meniup daun-daun jati. Di kejauhan, suara sungai kembali tenang, seakan tak pernah menyimpan rahasia apapun. Tapi di sela gemericik air, jika didengarkan baik-baik, kadang terdengar samar, seperti tawa lembut seorang gadis yang tak pernah benar-benar pergi.